Kekuatan dunia menyerukan ketenangan setelah kerusuhan Israel. Reaksi mengalir dari seluruh dunia pada hari Senin setelah kekerasan yang dipicu oleh kerusuhan selama berhari-hari di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Israel melancarkan serangan udara mematikan ke Gaza, sebagai tanggapan atas rentetan roket yang ditembakkan oleh gerakan Islamis Hamas. Berikut reaksi global atas konflik Israel dan Palestina. Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Israel dan Palestina untuk menurunkan ketegangan. Semua pihak perlu menurunkan ketegangan, mengurangi ketegangan, mengambil langkah-langkah praktis untuk menenangkan keadaan, kata Blinken saat bertemu dengan mitranya dari Yordania di Washington. Blinken mengecam keras tembakan roket oleh Hamas. Mereka harus segera berhenti dan mendukung hak Israel untuk menanggapi. Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga mengutuk serangan roket itu, dengan mengatakan, kekerasan yang sedang berlangsung di Yerusalem dan Gaza harus dihentikan. Kami membutuhkan deeskalasi segera di semua sisi, dan diakhirinya penargetan penduduk sipil, cuitnya. Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan memobilisasi dunia untuk menghentikan teror Israel, dalam panggilan telepon Senin kepada para pemimpin Palestina. Dalam seruan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Erdogan mengecam tindakan Israel dan memberikan dukungan. Pemimpin Turki itu berjanji untuk melakukan segala daya untuk memobilisasi dunia, dimulai dengan dunia Islam, untuk menghentikan teror dan pendudukan Israel. Iran, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif melalui Twitter menyalahkan Israel karena mencuri tanah dan rumah rakyat dan menciptakan rezim. Dia juga menuduh Israel menolak vaksinasi warganya, di bawah pendudukan ilegal, dan menuduh polisi Israel menembak jamaah tak bersalah di dalam Masjid Al-Aqsa. Pada hari Sabtu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk tindakan polisi Israel di kompleks masjid. Ia mengatakan itu sama dengan kejahatan perang. Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya, dengan tegas, mengutuk serangan baru pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa. PBB, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan mendesak pada hari Senin mengenai kekerasan tersebut, tetapi tidak segera mengeluarkan pernyataan. Negosiasi terus berlanjut di antara 15 negara di Dewan Keamanan pada teks yang dapat dipermudah dari draft awal yang diusulkan oleh Norwegia. Tetapi para diplomat mengatakan Amerika Serikat percaya komentar publik akan menjadi kontraproduktif. Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok itu sangat prihatin atas bentrokan baru-baru ini. Itu penting bahwa segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk menghindari memicu ketegangan, tambahnya. Dia menggambarkan penggusuran warga Palestina sebagai masalah yang sangat memprihatinkan, dan mengatakan tindakan seperti itu ilegal menurut hukum humaniter internasional. Jerman, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, tidak ada yang membenarkan roket ditembakkan ke penduduk sipil Israel, menambahkan itu, tentu saja tidak mengarah pada resolusi konflik, tetapi sebaliknya, peningkatan lebih lanjut yang tidak masuk akal. Semua pihak memiliki kewajiban untuk menghindari korban sipil lebih lanjut, tuetnya. Prancis menyerukan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan pengekangan terbesar dan menahan diri dari setiap provokasi untuk memungkinkan kembali tenang secepat mungkin, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis. Yordania, Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengatakan Yerusalem adalah garis merah bagi kerajaan yang memiliki perjanjian damai dengan Israel dan mempertahankan peran penjaga di kompleks Al-Aqsa yang dikenal Muslim sebagai Al-Haram Al-Sharif. Fokus kami saat ini adalah memastikan bahwa eskalasi berhenti, dan agar itu terjadi, kami percaya bahwa semua tindakan ilegal dan provokatif terhadap masyarakat Sheikh Jarrah atau dalam hal pelanggaran terhadap Al-Haram harus dihentikan, kata Safadi saat ditemui.